Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di layanan servis online Gereja di Salamasi Makassar. Saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan waktu, kurang lebih 10 menit kita akan berdoa, membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan sebelum kita menjalani hari ini dan beraktivitas. Namun terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh terus melihat kesetiaan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, dan hari ini kembali kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun bacaan firman Tuhan yang saya akan ambil pagi hari ini terdapat di Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan yang sering sekali kita dengar, tapi saya percaya firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Di sanalah letak kunci dan jawaban jikalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada orang yang tidak rindu diberkati oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan di Yeremia ini mengatakan orang yang diberkati oleh Tuhan tidak mengalami tidak khawatir dalam tahun kering, bahkan senantiasa menghasilkan buah karena tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya kita semua rindu mengalami firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu yang kekasih, tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita ada yang disebut atau yang dinamakan dengan musim kehidupan. Dan musim itu sewaktu-waktu bisa berubah, dan kita harus siap menghadapinya, mau tidak mau. Seperti yang kita alami saat-saat ini, kita sedang mengalami musim kehidupan, dan saya bisa katakan saat ini adalah mungkin bisa dikatakan musim kering. Dimana kalau musim kering itu, jikalau kita menanam tanaman susah tumbuh, dan banyak hal, mungkin kegagalan bisa saja terjadi, usaha mungkin susah, mungkin saja saat ini bisa dinamakan musim kering kehidupan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, kan di saat masa kering pun dia akan tetap menghasilkan buah. Dan saya rindu pagi hari ini kita mengalami berkat Tuhan, dan saya percaya sebagai anak Tuhan saat ini, di saat musim kering ini, saya katakan kita tetap dipelihara oleh Tuhan, kita tetap mengalami janji Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa melihat di firman Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini, adapun orang yang akan mengalami janji Tuhan, yang akan mengalami berkat Tuhan, yang akan diberkati oleh Tuhan, yang terus akan menghasilkan buah sekalipun di saat musim kering, adalah orang yang pertama, yaitu orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kalau saat ini sekalipun keadaan susah, sulit, bahkan saya katakan pagi hari ini di saat musim kering seperti saat ini, kalau kita masih terus dipelihara Tuhan, artinya saudara dan saya adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan ada di garda terdepan dalam kehidupannya. Orang yang mengutamakan Tuhan di dalam segala hal, menjadikan Tuhan panglima dalam kehidupannya, yang memimpin kehidupannya, mengambil setiap keputusan untuk kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya itulah kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai panglima dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai garda terdepan dalam kehidupan kita.
Bahkan di sini dikatakan bukan hanya mengandalkan, tapi menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan itu artinya tunggal bukan jamak. Tidak ada yang lain yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam dunia ini? Kita tidak bisa mengandalkan harta. Harta bisa hilang dalam sekejap mata. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita bisa hilang juga dalam sebentar saja. Tapi dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan yang adalah sumber pengharapan, yang tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya, orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih, kita pun bisa melihat kehidupan Daud. Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak hal, bahkan semua hal di dalam kehidupan Daud adalah pribadi yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan saat pagi hari dia berseru kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dia taruh Tuhan ada di depan dalam kehidupannya, dia taruh Tuhan di tempat yang terutama dalam kehidupannya. Kita juga bisa melihat pengalaman Daud ketika dia melawan Goliat, ketika dia menghadapi orang Filistin. Dia berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan Allah Israel, Allah yang luar biasa. Akhirnya kita bisa melihat bahwa Daud memperoleh kemenangan, dan semuanya karena Tuhan. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya menghasilkan buah sekalipun di saat masa kering. Bahkan ketika dia mengalami kesulitan pun di Gua Abdullam, dia pun masih bisa memberkati orang lain. Itulah orang yang tidak berhenti menghasilkan buah di masa kering. Bahkan di masa kering pun tetap menghasilkan buah, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan di tempat posisi paling depan. Pasti dia akan berkemenangan. Dan yang selanjutnya, yang kedua, siapakah dia? Orang yang tetap menghasilkan buah di setiap musim kehidupan, yaitu orang yang mengikuti perkataan Tuhan, orang yang mencintai Taurat Tuhan. Kita bisa buka di Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan, dan ayat yang kedua, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah orang yang sekalipun ada di musim kering, dialah orang yang terus menghasilkan buah, yaitu orang yang hidupnya menuruti jalan Tuhan, orang yang hidupnya ada di jalan kebenaran. Dialah orangnya. Orang ini hidupnya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Lebih banyak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, karena hidupnya adalah mencintai Taurat Tuhan, bahkan merenungkannya siang dan malam. Dan kemudian hidupnya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hidupnya berbeda, gaya hidupnya berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Gaya hidup, cara hidupnya berbeda dengan apa yang dunia kerjakan. Kalau dunia mengerjakan apa yang fasik, apa yang tidak berfaedah, apa yang tidak bermanfaat, apa yang dibenci Tuhan, orang ini adalah orang yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat, yang memuliakan nama Tuhan, karena dia merenungkan firman itu siang dan malam. Bahkan kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang mencintai Taurat Tuhan itu berbeda dengan orang fasik. Kalau orang fasik, firman Tuhan katakan itu seperti sekam yang sebentar saja ditiup angin, kemudian langsung hilang, langsung lenyap. Tapi kehidupan orang percaya yang mencintai Taurat Tuhan dan melakukannya, bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca mendengar, tapi melakukannya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kemudian dia akan tumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan buah, bahkan senantiasa di setiap musimnya. Inilah orangnya. Kehidupan kita ibarat seperti pohon. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan air dalam kehidupannya.
Demikian juga dengan kita. Jikalau kita mau tumbuh, jikalau kita mau berbuah, maka kita harus dekat dengan sumber kehidupan. Dialah yang akan memberikan kita kehidupan. Dia akan mensuplai kehidupan kita, dan dia akan menjadikan kita, membuat kita diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Karena kehidupan kita berbuah, bahkan cara hidup kita berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Kita ingat tokoh-tokoh Alkitab, ada Yusuf, ada Daud, ada Ayub. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk melakukan firman Tuhan dibanding apa yang dunia tawarkan. Yusuf mendapat kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi ia lebih memilih jalan kebenaran. Daud punya kesempatan untuk membunuh orang yang menyakiti hatinya, tapi dia lebih memilih memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak atas kehidupannya. Ayub punya kesempatan untuk mengeluh, untuk mengutuk, namun dia lebih memilih untuk bersyukur, memuji kebesaran Tuhan. Itulah bedanya orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka firman itu akan menguasai seluruh kehidupannya dan akan membuat berbeda cara kehidupannya dengan apa yang dunia lakukan. Dunia saat musim kering lebih memilih mungkin untuk mengeluh, lebih memilih untuk mengutuk, lebih memilih untuk melakukan apa yang jahat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang rindu diberkati oleh Tuhan, yang rindu tidak mengalami masa kering di dalam kehidupan kita, bahkan berbuah di masa kering ini, kita lebih memilih untuk bersyukur, kita lebih memilih untuk terus ada di jalannya Tuhan, menuruti perintah Tuhan, menuruti perkataan Tuhan. Kita lebih memilih untuk memuji Tuhan senantiasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat siapapun yang mendengarkannya, secara khusus buat jemaat Gereja Isa Al-Masih Makassar. Sekalipun saat ini saya tahu ini adalah bisa disebut masa kering, tapi saya percaya sebagai orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan di saat musim kering pun kita terus diberkati oleh Tuhan, bahkan terus menghasilkan buah dan menjadi berkat buat orang banyak. Itulah kerinduan Tuhan buat kita, yaitu diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau selalu baik, bahkan Engkau yang menjadi pemelihara atas kehidupan kami, Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau yang senantiasa menuntun memimpin kami, yang menguasai hidup kami, yang mengambil alih hidup kami, sehingga kami boleh terus menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun musim kehidupan yang sedang terjadi, kami senantiasa melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami, bahkan kehidupan kami terus menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.